Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan sistem informasi. Anggotanya yang pertama saya sendiri Zudatul Husna, dan yang kedua Safira Putri Fikria, dan yang ketiga Muhammad Zainul. Baik, yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama definisi, yang kedua siapa yang merencanakan sistem, yang ketiga tujuan tahapan perencanaan, yang keempat proses perencanaan sistem, yang kelima analisa kelayakan sistem, dan yang terakhir identifikasi kebutuhan sistem. Selanjutnya siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu front end phase dan back end phase. Front end phase ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga desain atau perencanaan sistem secara umum, dan yang keempat evaluasi dan seleksi sistem. Sedangkan back end phase dibagi menjadi dua, yaitu desain atau perancangan sistem secara terinci, dan yang kedua implementasi atau penerapan sistem. Masing-masing siklus menghasilkan laporan sebagai perawatan sistem. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah definisi perencanaan sistem. Perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Selanjutnya, perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis. Di sini bisnis yang dimaksudkan selalu menyangkut pautkan perusahaan. Nah, suatu perusahaan pasti membutuhkan sebuah sistem dan teknologi informasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Maka dari itu, perusahaan harus menerapkan sebuah strategi untuk sistem informasi dan teknologi informasinya. Namun, dibutuhkan rencana yang dapat membuat sistem informasi dan teknologi informasi berperan dan berkontribusi baik bagi perusahaan. Selain itu juga untuk menghindari penalti atau hukuman yang diderita jika tidak sesuai atau tidak ada perencanaan sistem, yaitu kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan faktor strategis PDM biaya yang terlalu tinggi untuk hardware, software, dan jaringan teknologi yang terlambat dipesan, pekerjaan yang terburu-buru hingga akhir proyek karena tim proyek tidak menyediakan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan tugas, seperti persiapan lapangan, uji coba, pelatihan dan konversi, gangguan user dan pekerjaannya, dan juga operasi perusahaan selama produksi memuncak karena salah penjadwalan, kehilangan kredibilitas user karena tanggal target yang terlewat. Ini dapat terjadi bagi suatu perencanaan sistem yang baik karena manajer proyeknya tidak hati-hati. Selanjutnya, perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem dan serta operasinya. Selanjutnya kita akan membahas siapa yang merencanakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, dikarenakan manajemen pastinya menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih atau dicapai oleh sistem yang lama. Karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Misal, meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pelayanan. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, sudah pasti seorang manajemen menginginkan
suatu sistem dan produktivitasnya tinggi dan efektif dan juga pelayanan yang bagus agar bisnis atau perusahaan yang mereka punya sama atau setara dengan perusahaan lainnya. Di sini manajemen puncak sangat berperan dalam perencanaan sistem dikarenakan sistem ini sangat berpengaruh terhadap bisnis dan perusahaan mereka. Manajemen puncak terdiri dari CEO, CFO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok user yang lain. Komite inilah yang menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Adapun beberapa yang dilakukannya adalah menyelesaikan konflik teritori dan politik dari membangun sistem yang baru, menentukan prioritas proposal proyek sistem, menyetujui perencanaan dan anggaran sistem, mereview kemajuan proyek, menentukan apakah proyek tertentu dapat dilanjutkan atau tidak. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek 1-2 tahun dan perencanaan jangka panjang kurang dari 5 tahun. Baik, yang selanjutnya ada tujuan tahap perencanaan. Nah, tujuan tahap perencanaan ini terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi dan memprioritaskan. Yang kedua, sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Yang ketiga, sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, jangka waktu pelaksanaan. Yang kelima, mempertimbangkan dana yang tersedia. Yang keenam, siapa yang akan melaksanakan. Nah, tujuan perencanaan sistem ini menurut Zifran pada tahun 1990 dalam Pontoh dan Indriantoro pada tahun 1998 dari perencanaan sistem informasi adalah menyelaraskan perencanaan sistem informasi dengan perencanaan bisnis. Dan menurut Gondodioto pada tahun 2017 di bukunya yang tertera pada halaman 318, tujuan perencanaan sistem ini yaitu untuk menentukan objectives of project, feasibility, dan control requirements. Bondar dan Hepworth pada tahun 2010 di bukunya yang halaman 385 itu berpendapat tujuan perencanaan sistem adalah mengidentifikasi masalah yang ditangani dengan segera maupun di masa yang akan datang. Dengan melakukan perencanaan sistem dapat mengurangi ketidakpastian operasi. Nah, perencanaan sistem ini sesuai dengan bisnis sebab perencanaan sistem tersebut digunakan untuk peningkatan layanan informasi yang dihasilkan lebih, pengendalian yang baik, dan mengurangi biaya. Selanjutnya ada proses perencanaan sistem. Proses perencanaan sistem menurut Frank pada tahun 2006 itu berpendapat bahwa perencanaan dimulai setelah proyek tersebut telah jelas dan sumber daya yang tepat telah dipastikan. Bagian pertama yang meliputi pengumpulan dan pendefinisian. Bagian kedua adalah pengembangan rencana awal manajemen siklus hidup, termasuk perencanaan proyek, manajemen proyek, dan operasional. Sedangkan menurut Gibianto pada tahun 2005 di bukunya yang halaman 75 dapat dikategorikan menjadi 3 bagian proses. Yang utama yaitu merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan dilakukan oleh komite pengarah, dan yang ketiga ada menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh analis sistem. Nah, di tahapan pertama ini kita menetapkan tujuan strategi taktik perusahaan. Organisasi bisnis ini bertujuan untuk mendapatkan laba
maka perencanaan sistem harus mendukung untuk meningkatkan laba berdaya dengan organisasi sosial untuk mencapai tujuan. Perusahaan merencanakan strategi dan taktik tersebut. Nah, identifikasi proyeknya S1 pengendalian dan pemasaran, S1 distribusi, dan S1 produksi. Selanjutnya, sasaran apa aja yang dicapai? Yang pertama ada apa yang ingin dicapai oleh masing proyek sistem. Misalnya S1 pengendalian dan pemasaran itu sasarannya memberi pelayanan order kepada pelanggan dengan baik. Dan yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. Nah, selanjutnya S1 pengendalian distribusi ini sasarannya yang pertama mengoptimalkan jalur distribusi sehingga dapat mengurangi biaya distribusi. Kendala apa saja yang didapat oleh sasaran itu? Yang pertama, batasan dana, yang kedua batasan waktu, dan yang ketiga batasan struktur organisasi. Selanjutnya kita menentukan prioritas proyek sistem. Kalau untuk menentukan prioritas ini yaitu kebutuhan yang mendesak, penghematan biaya, dan kita selanjutnya membuat laporan perencanaan sistem dan meminta persetujuan oleh manajemen. Nah, di tahapan kedua ini kita menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite pengarah yang menunjuk kepada tim analisis dan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Di tahapan ketiga kita melakukan studi kelayakan. Studi ini untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan siap dilaksanakan atau dihentikan, dan langkah-langkahnya itu dengan cara mencari fakta dari sistem yang sudah ada. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bisa melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau sampling dengan cara melihat sebagian dari seluruh sistem. Nah, di tahapan ketiga yang selanjutnya itu setelah kita pengumpulan data, melakukan teknik pengumpulan data, kita mencari data-data yang akan dikumpulkan melalui organisasi, personil, prosedur kerja, dan lingkungan kerja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisa kelayakan sistem, di mana pada analisa ini nilai sistem dapat diukur dengan analisa biaya. Dapat dibagi dua. Yang pertama ada feasibilitas factory atau faktor kelayakan yang disingkat dengan TELOS. Terus yang kedua ada faktor strategi yang disingkat dengan PDM. Di mana pada faktor kelayakan ini ada TELOS. Yang pertama ada teknik T, yaitu teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada jika dibutuhkan teknologi yang baru. Terus yang kedua ada E, yaitu ekonomik, yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Terus ada L, yaitu legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Terus ada O, operasional, menunjukkan apakah sistem prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tumbuh akan diberikan. Yang terakhir ada S, schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka yang logis. Yang kedua di sini ada faktor strategik yang disingkat dalam PDM, di mana pada arti dari PDM itu yang P, yaitu produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya
atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Terus yang selanjutnya ada D, yaitu diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Selanjutnya ada M, yaitu manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan sistem, di mana pada identifikasi kebutuhan sistem ini diusulkan suatu sistem mendukung harus memenuhi kebutuhan dengan beberapa tahapan yang meliputi yang pertama ada menentukan kebutuhan sistem, yang kedua ada perencanaan jadwal, di mana pada kebutuhan sistem ini harus menentukan kebutuhan software dan hardware, di mana pada hardware itu yang digunakan untuk perusahaan yaitu satu set komputer, dan softwarenya yaitu aplikasi yang mendukung untuk komputer tersebut, di mana pada menentukan SDM tersebut yaitu orang yang dapat mengoperasikan sistem tersebut, dan yang terakhir ada memperinci biaya. Di sini yang dimaksud memperinci biaya yaitu untuk mengecek laporan-laporan jika suatu saat dibutuhkan. Terus yang kedua ada perencanaan jadwal, di mana pada perencanaan jadwal ini terdapat ada CPM dan Gantt, di mana pada CPM pada dasarnya merupakan metode yang berorientasi pada waktu, dalam arti bahwa CPM akan berakhir pada penentuan waktu tunggal atau deterministik. Terus yang kedua ada Gantt, yaitu untuk teknik non matematis yang banyak digunakan dan sangat populer di kalangan para manajer karena sederhana dan mudah dibaca. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.